Selamat malam, ada kabar baik. Wabah corona bisa segera berakhir. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan pandemi akan bisa berakhir di bulan Juni. Sehingga di bulan Juli kita akan bisa hidup normal kembali. Pernyataan ini disampaikan pada hari Senin 27 April lalu. Bagaimana kabar baik ini bisa jadi kenyataan? Inilah Rosi, pandemi berakhir di Juni. Bapak Presiden meminta kita semua untuk bisa bekerja lebih keras lagi dan juga mengajak masyarakat agar lebih patuh, lebih disiplin dan juga aparat supaya bisa lebih tegas agar pada bulan Juni yang akan datang kita mampu menurunkan kasus COVID di Indonesia sehingga pada bulan Juli diharapkan kita sudah bisa mulai mengawali hidup normal kembali. Pandemi berakhir di Juni, itulah tema Rosi malam hari ini. Warganet silakan posting komentar Anda, hashtagnya adalah akhir pandemi, mention @Kompas TV. Bagi Anda yang ingin menyaksikan siaran ini melalui live streaming, bisa melalui kompas.tv/live. Pernyataan Kepala BNPB yang sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona di Indonesia, Doni Monardo, memberi angin segar. Di tengah kondisi masyarakat yang sudah lelah, stres, dan cemas karena wabah corona, pernyataan bahwa kita bisa hidup normal kembali di bulan Juli seakan menjawab semua doa. Tapi seberapa kuat prediksi ini bisa jadi kenyataan? Saya mengundang mereka untuk membahas soal ini, yaitu Profesor Wiku Adhisa Smito. Ia adalah Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Profesor Hasbullah Tabrani, ia adalah Ketua Perkumpulan Ahli Ekonomi Kesehatan Indonesia, dan Dr. Syahrizal Syarif, pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Rosi. Selamat malam. Selamat malam. Saya mau ke Prof. Wiku dulu. Variabel apa yang digunakan gugus tugas sehingga meyakini pandemi ini sebenarnya kabar baik, tapi kita ingin lebih teriyakini lagi. Variabel apa yang digunakan bahwa pandemi ini bisa berakhir di bulan Juni dan kita bisa hidup normal lagi di bulan Juli? Baik, terima kasih Mbak Rosi. Jadi variabel apa yang digunakan untuk kita bisa melihat punya harapan Juni pandemi bisa berakhir? Mungkin jangan dilihat Juni bisa berakhir, tapi lebih kepada faktor utama yang bisa mengkontribusikan pandemi ini bisa menurun di Indonesia. Faktor yang paling utama itu adalah perubahan perilaku. Jadi bukan jumlah rumah sakit, bukan jumlah ventilator, itu pasti kita sediakan untuk memastikan bahwa kalau yang sakit bisa ditangani dengan baik, dan para dokter juga yang menanganinya juga dengan alat pelindung diri yang memadai. Tapi yang paling penting adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku. Perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu pertama adalah jaga jarak. Yang kedua adalah selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Oke, jadi ada di dalam disiplin diri. Saya juga mendengar penjelasan misalnya dari juru bicara gugus tugas yaitu Ahmad Yuryanto mengatakan misalnya itu dilihat dari pertambahan jumlah yang positif atau juga misalnya melihat ketersediaan rumah sakit yang ternyata pertambahan pasiennya tidak sebanyak seperti yang diprediksi. Itu juga menjadi salah satu faktor yang meyakini bahwa bulan Juni ini secara statistik itu bisa menurun. Itu adalah salah satu indikator. Kalau bornya rumah sakit khusus untuk COVID sudah mulai stagnan dan cenderung menurun, maka itu salah satu indikator bahwa
pasien yang masuk ke rumah sakit karena COVID sudah mulai turun. Oke. Kemudian, Oke, ada yang mau disampaikan lagi nggak, Prof? Atau bisa saya Ya. beralih ke narasumber yang lain? boleh. Jadi begini, jangan dilihat di ujungnya saja, tapi ujungnya itu salah satu indikator. Kalau sudah mulai tempat tidurnya mulai berkurang, itu berarti sudah ada indikasi positif. Pasti itu ada hubungannya dengan perubahan perilaku karena masyarakatnya kan sudah lama dikasih tahu tentang perilaku ini. Oke. Ada lagi PSBB, jadi ini tentunya pasti ada efeknya ke arah situ. Oke, saya ke Dr. Syahrizal dulu. Anda adalah yang terbaca oleh media sebagai yang cukup kritis untuk tidak mengatakan meragukan data pemerintah tentang jumlah ODP dan PDP. Apakah faktor pendukung yang sudah disebutkan oleh gugus tugas membuat Anda lebih yakin bahwa Juni ini memang sudah selesai pandemi? Terima kasih, Santi. Jadi saya tidak ingin melihat ya, memang ODP, ya, angka-angka ODP dan PDP menggambarkan ya situasi risiko yang ada di masyarakat. Ya. Tapi saya ingin mendukung bahwa pandangan Satgas pada bulan Juni dan Juli kita sudah hidup normal, itu saya bisa dukung dengan data-data yang kalau saya amati 210 negara yang ada di dunia yang saat ini tertular, maka saya bisa lihat ya, kurang lebih 20% saat ini yang masih mengalami tekanan yang berat. Adapun 80% itu sebenarnya sudah mengalami situasi wabah yang menurun, terkendali dan juga hampir selesai. Nah, Indonesia kalau kita percaya dengan datanya, maka situasinya termasuk negara yang saat ini turun. Oke, itu jadi berarti Anda mendukung apa yang dikatakan oleh gugus tugas atau dalam hal ini pemerintah karena secara tren, secara global lebih dari 50% atau tadi Anda katakan 80% itu sudah mengalami tren penurunan. Ya, penurunan terkendali bahkan sudah selesai untuk banyak negara. Saya ingin mengatakan untuk lebih jelas lagi. 70% loh, untuk 70% negara itu sudah mengalami 70% itu sudah terkendali dan juga sudah hampir selesai. Dan Anda meyakini, Dok, bahwa 70% itu diantaranya termasuk bisa Indonesia? Oh, Indonesia masuk 10% yang wabahnya sedang menurun. Oke, nah kalau gitu pertanyaan saya adalah, jadi Anda meyakini bahwa Juni pandemi ini bisa berakhir dan Juli kita bisa hidup normal seperti biasa? Nah, kan tadi saya bilang kalau kita percaya betul dengan data-data yang dilaporkan, ya mudah-mudahan itu benar, ya karena saya juga mendengar data-data penurunan. Betul bahwa 16 April Jakarta sudah mulai turun dan Indonesia 24 April. Ya, tapi saya kira data informasi kita juga perlu informasi dari Pak Wiku nanti. Misalnya apakah benar terjadi kelangkaan reagen maupun VTM? Karena data-data yang dilaporkan seandainya memang terjadi kelangkaan reagen dan VTM, tentu sangat mempengaruhi dari data-data yang dilaporkan harian. Padahal data yang dilaporkan harian ini penting sekali. Jadi sebenarnya posisi Pak Syahrizal, maaf, saya hanya ingin memastikan posisi dokter itu apa? Meyakini bahwa Juni ini bisa berakhir dan Juli kita bisa beraktivitas normal atau enggak gitu? Tadi kan Anda bilang mau mensupport, tapi Anda tidak meyakini data-data yang diberikan oleh pemerintah. Jadi posisi dokter apa? Sekali lagi saya bilang, ya sebetulnya kalau melihat tren pola wabah di dunia, asumsi yang prediksi yang disampaikan itu rasional aja, ya. Tapi kita harus masuk ke dalam, apakah itu yang saya bilang tadi, ya. Mudah-mudahan saat ini kita sudah punya kecukupan reagen sehingga dalam 5 hari ke depan nanti, saya bilang ya, 5 hari ke depan mari kita lihat
angka-angka yang ada di Indonesia Jadi, yang dilaporkan. Anda masih menggunakan kata mudah-mudahan, padahal saintis Ya. harusnya tidak menggunakan kata mudah-mudahan. Oke, saya ke Prof. Hasbullah. Juni pandemi berakhir, Juli kita bisa mulai hidup normal. Apakah sebagai seorang perkumpulan ahli ekonomi kesehatan Indonesia, Anda melihat ini sesuai dengan realitas di masyarakat kita? Saya akan sangat bergantung kepada bagaimana masyarakat menyikapi dengan PSBB ini. Kalau masyarakat yang tidak disiplin dan penegakan tidak cukup bagus, saya khawatir ini akan makin panjang. Karena persoalannya bukan di reagen atau rumah sakit, persoalannya adalah kasus ini menular dari orang ke orang. Dan penularan itu sederhana saja melalui jarak dekat, melalui kebersihan orang yang Pak Wiku sampaikan tadi. Ya. Yang saya khawatir cuman kalau saya ikutin berita-berita di TV sampai tadi, ini banyak sekali yang melanggar begitu. Oke. Kita bisa lihat China, Jepang, Korea bisa cepat. Ya, dalam 2 minggu setelah di action itu kita sudah lihat kurvanya menurun. Apakah itu terkait dengan perilaku masyarakatnya? Itu yang jadi masalah. Perbedaannya kita dengan masyarakat di utara kita, di Korea, di Jepang. Di sana perilaku masyarakat sudah disiplin dan pemerintahnya juga tegas. Meskipun ada kritik bahwa pemerintah opresif, ya seperti di China. Menurut saya opresif dalam rangka mencegah orang lain tertular nggak jadi soal karena kepentingan publik harus diutamakan. Baik. Nah di kita ini masyarakat kita memang maaf kata perilakunya umumnya bukan masyarakat yang punya disiplin kuat, ya itu realita dan kurang mematuhi aturan pemerintah. Banyak yang kemudian mempertanyakan, meragukan dan sebagainya. Jadi tidak ada satu komando kata yang dijalankan sehingga itu mempengaruhi trennya. Kan prediksi Juni itu akan turun, itu ngelihat tren yang ada sekarang. Kalau PSBB-nya jalan bagus, tidak ada daerah baru yang mulai PSBB karena tidak ada kasusnya, bukan karena tidak diizinkan saja. Insya Allah bisa sampai. Oke, jadi Dr. Syahrizal mengatakan ini soal alat, Anda mengatakan juga soal perilaku. Ada juga yang mengatakan bahwa salah satu keberhasilan mengatasi pandemi corona bisa dilihat dari kemampuan satu negara melakukan tes secara masif dan pelacakan secara agresif. Di mana posisi Indonesia? Saya kembali saat lagi.